Perkenalkan, nama saya Norbertus Sinaga, NPM saya 1901010101116. Di sini saya akan memaparkan materi tentang cerpen. Nah, metode yang saya gunakan yaitu metode ceramah dan tugas. Metode ini sangat tepat untuk saya menyampaikan materi yang saya gunakan, dan tugas untuk sebagai bukti apakah mereka sudah memahami materi yang saya paparkan. Pendekatan komunikatif ini saya gunakan karena pendekatan ini sesuai dengan keadaan dan situasi yang saya alami sekarang, dan ini dapat mempermudah saya untuk menyampaikan materi yang saya bawakan kepada mereka. Media elektronik PPT saya gunakan untuk sesuai menjalankan pendekatan komunikatif dan metode ceramah dan tugas saya, dan memperbantu saya untuk menyampaikan dan memperjelas materi yang saya bawakan kepada anak siswa saya. Pengertian cerpen. Cerpen atau cerita pendek yakni merupakan suatu bentuk proses naratif fiktif. Cerpen dominan singkat dan langsung pada tujuan dibandingkan karya-karya fiksi yang lebih panjang seperti novel dan novel. Cerpen adalah salah satu jenis karya sastra yang menarikkan kisah atau cerita mengenai manusia beserta seluk-beluknya melalui tulisan pendek dan singkat. Di lain cerita adalah suatu karangan fiktif yang berisi tentang kehidupan seseorang ataupun kehidupan yang diceritakan secara ringkas, singkat, yang berfokus kepada suatu tokoh saja. Cerita pendek umumnya memiliki kata yang kurang dari 10.000 kata atau kurang dari 10 halaman saja. Selain itu, puisi atau cerita pendek hanya memberikan kesan tunggal pada salah satu tokoh dan hanya situasi saja. Pengertian cerpen menurut para ahli. Berikut ini pengertian puisi menurut beberapa ahli, diantaranya Sumarjo dan Siani. Cerpen merupakan cerita fiktif atau tidak benar terjadi, tetapi bisa saja terjadi apapun serta mana, relatif pendek dan singkat. 2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerpen atau cerita pendek berasal dari dua kata, yaitu merupakan cerita yang mengandung turut pun mengenal bagaimana suatu hal terjadi, dan singkat tentang kisah yang diceritakan, atau tidak lebih dari 10.000 kata yang memberikan pesan dominan serta hanya pada suatu tokoh saja dalam cerita pendek tersebut. 3. Nugroho Nasto Santo dalam Tariga. Cerpen yaitu sebuah cerita yang panjang ceritanya berkisah 5.000 kata atau perkiraan hanya 17 halaman, kuarto, spasi, rangka, serta menyesuaikan diri pada dirinya sendiri. 4. Hendi. Cerpen adalah suatu karangan yang berkisah pendek. Ia mengandung kisah tunggal. 5. Akha. Cerpen adalah salah satu karangan fiksi yang biasa disebut juga dengan kisah prosa pendek. 6. JS Badudu. Cerpen merupakan cerita yang hanya menjurus serta berfokus pada suatu peristiwa saja. 7. HB Jasasi. Menurut pendapat HB Jasasi, cerpen adalah sebuah cerita yang singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yakni pengenalan, pertikaian, serta penyelesaian. Ciri-ciri cerpen. Yang pertama yaitu kata dalam cerita tidak lebih dari 10.000 kata. 2. Tulisan lebih singkat tidak dibandingkan dengan novel. 3. Isi kebanyakan mencerminkan kisah sehari-hari. 4. Tokoh cerpen itu sederhana dan berkarakter tidak mendetail. 5. Bersifat fiktif. 6. Habis ceritanya jikalau dibaca sambil dalam keadaan duduk. 7. Kata-kata mulai sekali untuk dipahami oleh pembacanya. 8. Pesan dan kesan yang diberikan dalam cerita sangat mendalam, sehingga pembaca juga ikut serta merasakan pesan dari cerita itu. Unsur-unsur cerpen. Unsur-unsur cerpen terdiri dari dua macam, yakni unsur intriksi dan ekstrinsi. Di bawah ini adalah penjelasan atau slide selanjutnya mengenai unsur-unsur berikut, yaitu tema.
Tema adalah suatu pokok masalah yang mendasari sebuah cerita atau gagasan pokok dasar cerita. Tema biasanya terdiri jelas dalam cerita, namun tidak dalam keadaan langsung, yang mana pembaca itu harus menyimpulkan terlebih dahulu untuk menentukan tema dari sebuah cerita itu. Biasanya tema dirumuskan dalam bentuk sebuah kalimat pernyataan. Nah, selanjutnya alur atau plot. Alur atau plot ialah sebuah langkah atau jalan dari sebuah cerita. Urutan cerita biasanya bisa terjadi atas urutan waktu, kejadian, atau hubungan dari sebab atau akibat. Secara garis besar, untuk alur atau plot yang itu berkenal atau kemudian muncul sebagai konflik atau masalah, peningkatan masalah atau konflik, puncak masalah atau klimaks, kemudian penurunan masalah atau konflik, dan terakhir adalah penyelesaian masalah. Selanjutnya, penokohan atau perwatakan. Penokohan adalah pemberian suatu watak atau sifat kepada karakter pada tokoh cerita. Pemberian sifat tersebut akan tercermin dalam pikiran, tingkah laku, ucapan, atau pandangan tokoh terhadap sesuatu hal. Metode penokohan tersebut ada dua, yaitu dengan metode analitik dan metode dramatik. Yang pertama, metode analitik adalah metode penokohan yang dicerminkan atau dipaparkan secara langsung, seperti sadis, pemarah, keras kepala, dan lain-lainnya. Selanjutnya, metode dramatik adalah metode penokohan yang dicerminkan atau dipaparkan secara tidak langsung, atau penggambaran sifat melalui penggambaran fisik, dialog antar tokoh, dan lain-lain. Penampilan tokoh juga dibagi menjadi dua, yaitu protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memamerkan atau memiliki watak baik, jujur, dapat dipercaya, cepat tanggap, dan lain-lain. Atau lebih jelas, tokoh ini berwatak baik-baik. Jika tokoh antagonis adalah tokoh yang bermerankan memiliki watak jelek, seperti pendendam, jahat, sombong, dan lain-lain. Setting atau latar. Setting atau latar adalah tempat peristiwa, waktu, dan suasana cerpen itu dilakukan. Atau lebih jelasnya, latar atau setting itu terdiri dari 3 unsur, yaitu latar tempat atau berkaitan dengan di mana peristiwa dalam cerpen itu terjadi. Selanjutnya, latar waktu berkaitan dengan kapan peristiwa dalam cerpen itu terjadi. Yaitu latar suasana berkaitan dengan perasaan atau suasana kejadian peristiwa dalam cerpen itu terjadi. Nah, ini adalah salah satu contoh cerpen yang bisa dibaca, yang berjudul Rajin Belajar. Hari Senin yang sangat cerah. Setelah anak-anak selesai melaksanakan upacara bendera, mereka semua menuju kelasnya masing-masing untuk belajar di kelasnya. Hari ini ada 4 mata pelajaran, yakni matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sejarah. Mata pelajaran yang pertama adalah matematika. Bapak guru menyuruh untuk mengerjakan halaman 7-8. Suasana di dalam kelas nampak hening ketika para siswa sedang mengerjakan soal yang diberikan oleh bapak guru tersebut. Setelah selesai, kemudian Bapak Guru berpesan kepada murid-murid untuk mempelajari materi perkalian dan pembagian dengan soal cerita, karena sewaktu-waktu akan diadakan tes dadakan. Setelah selesai melaksanakan proses belajar di sekolah, para siswa kemudian pulang ke rumah masing-masing. Dinda, Nuryanti, dan Indah pulang bersama. Mereka bertiga berjalan kaki karena memang jarak sekolah ke rumah mereka tidak terlalu jauh. Setelah makan siang, nanti kita bermain bersama ya. Di rumahku ada boneka baru yang dibelikan ayah dari Bandung, pinta Indah kepada kedua temannya. Asik, ucap Dinda dengan penuh gembira. Gimana Nur, kamu bisa ikut gak? Aku tidak bisa ikut, aku mau belajar saja. Karena tadi kan Pak Guru berpesan untuk belajar untuk persiapan karena akan ada tes dadakan, sanjang Nuryanti dengan polosnya. Sesampainya di rumahnya, Tika langsung ganti baju, makan siang, kemudian tidur siang agar malamnya dia bisa belajar dengan tenang dan bisa konsentrasi. Sesekali ia bertanya kepada ayahnya,
jika ada yang kurang paham dalam materi di buku. Sedangkan Dinda dan Indah asik bermain boneka hingga larut sehingga mereka tidak sempat mempelajari materi. Keesokan harinya, mereka berangkat bersama. Sesampainya di kelas, ternyata memang ada tes dadakan. Dinda dan Indah merasa kesulitan mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh Pak Guru dan akhirnya mereka mendapat nilai yang sangat jelek, sehingga mereka harus mengulang tes susulan. Lain halnya dengan Nuryanti. Ia mendapatkan nilai terbaik di antara teman satu kelasnya karena ia sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Sesuai nasihat gurunya, bapak gurunya meminta agar Dinda dan Indah belajar dengan temannya, Nuryanti. Wah, Nur, selamat ya, kamu dalam nilai terbaik. Besok kita akan ikut belajar dengannya, ucap Dinda pada Nuryanti. Nah, demikianlah cerita cerpen yang ada yang telah saya paparkan. Nah, selanjutnya di sini ada tugas. Buatlah satu cerpen yang sesuai dengan materi yang telah disampaikan tadi. Nah, tugas materinya ini sesuai dengan materi yang sebelumnya dengan toko, latar tempat dan latar tempat sesuai dengan cerpen yang ingin kalian buat. Semoga dengan cerpen yang kalian buat dapat lebih membantu kalian untuk memahami materi yang saya paparkan. Demikianlah materi yang saya sampaikan, semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Terima kasih dan selamat malam.